Seperti kita telah ketahui bersama bahwa Bapak Presiden telah menetapkan berdasarkan Perpres 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Ini adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah, pusat dan daerah untuk semakin mengintegrasikan di dalam kaitan dengan physical distancing. Ini semuanya sudah terbukti bahwa mengintervensi kontak fisik dekat sesama orang dengan cara menjauhkan dalam satu wilayah, ini akan berkontribusi yang sangat penting di dalam kaitan menekan penyebaran virus. Tentunya upaya ini harus kita padukan bersama-sama dengan upaya peningkatan kesehatan secara perorangan, penelusuran kasus, kemudian pengujian sampel termasuk melakukan pemeriksaan rapid test, dan disertai dengan peningkatan kapasitas perawatan di rumah sakit, baik rumah sakit darurat untuk COVID-19 maupun rumah sakit rujukan. Perkembangan ya kan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sebetulnya pembatasan wilayah tidak perlu kalau seandainya semua warganya melakukan physical distancing, tidak banyak berkeliaran, malam-malam tidak keluar dan lain-lain. Kenapa dalam pembatasan lain mungkin salah satu alternatif untuk mengingatkan warga pentingnya untuk tetap diam di rumah. Baik, Pak Juliari, terkait dengan masalah pembatasan wilayah begitu ya Pak ya, ini kan tadi disampaikan juga dan melalui data yang disampaikan oleh dari pihak Kementerian Kesehatan juga paling terbanyak ini di Jakarta begitu ya Pak ya. Kemudian apakah Bapak memiliki Pak data-data mungkin pemetaan di daerah-daerah yang memang harus diberikan perhatian secara khusus begitu? Data detailnya tidak ada, karena ini yang pasti punya data detailnya adalah Pemprov DKI. Ya makanya kami menunggu, kalau target kami hari ini bisa selesai, menunggu data dari DKI untuk siapa yang mau kita bantu. Sektor informal ini yang selalu disampaikan yang mendapatkan pukulan paling berat, ya tiba-tiba mereka tidak ada income sama sekali begitu. Baik, Pak, kalau yang kita sampaikan tadi adalah yang paling penting dalam hal untuk menangani ataupun menanggulangi permasalahan ini adalah terkait dengan anggaran begitu ya Pak ya. Mungkin yang tadinya anggaran hanya untuk sudah dialokasikan setiap tahun, ini merupakan suatu musibah yang tidak terduga begitu ya Pak ya. Bagaimana untuk anggaran sendiri, apakah cukup Pak? Ya tergantung, cukup nggak cukup harus di. Pertama begini, kita nggak pernah tahu sampai kapan COVID ini berlangsung. Ya betul. Jadi pertanyaan anggaran cukup atau enggak kita nggak tahu juga, ya. Tapi yang pasti kita sudah menganggarkan dan ingat bahwa tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga saya lihat sudah berjalan, harus benar-benar melihat lagi anggarannya dan merealokasikan pembangunan yang tidak perlu, pembangunan gedung, belanja barang yang tidak perlu seperti perjalanan dinas itu harus dipangkas semua. Berarti dalam artian saat ini menjadi fokus prioritas utama di anggaran ini adalah untuk memberikan sumbangan ataupun alokasi ke warga yang terdampak COVID-19 ini, betul Pak? Bukan begitu. Yang pertama tentunya adalah kesehatan. Ya, kesehatan itu adalah misalnya upgrade atau misalnya peralatan kesehatan. Kedua baru untuk jaring pengaman sosial. Itu yang paling penting. Jadi harus di COVID-19 ini, masalah COVID-19 ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah ekonomi juga. Jadi Bapak Presiden sudah mengingatkan agar ini berjalan bersama-sama. Kita address masalah kesehatannya, kita address juga masalah sosial ekonominya. Untuk warga-warga ataupun untuk masyarakat yang di wilayah pedalaman juga terkoordinasi dengan teman-teman daerah begitu ya Pak ya? Maksudnya pedalaman gimana? Yang mungkin agak sulit dijangkau begitu Pak untuk wilayah-wilayah dalam begitu Pak? Ya gini, jadi program reguler kami seperti PKH dan program sembako itu kan datanya dari daerah. Ya, sehingga data yang ada di kami itu adalah data dari daerah. Jadi ya apakah mereka di pedalaman, di perkotaan, di pedesaan itu mereka yang tahu. Ya.
Jadi ya kita berikan program reguler, kita naikkan. Nah, sementara yang spesifik itu kami melihat hanya tadi misalnya di Jakarta. Kemudian pekerja migran Indonesia di Malaysia jumlahnya banyak sekali, hampir 1 juta loh. Ya, ini bayangin kalau semuanya 70-80% yang pulang kan bagaimana kita menghandle-nya begitu. Baik, Pak Menteri. Tapi tidak semua daerah itu tingkat eskalasinya kan tinggi. Ya, betul. Ya. Harap diingat yang paling tinggi eskalasi itu adalah Jakarta. Jakarta, ya. Jakarta ini yang harus benar-benar, Jakarta di sini yang harus benar-benar di contain, diserbu dengan istilahnya itu, dengan program-program yang terintegrasi. Nah, untuk yang daerah-daerah tadi kita sudah sampaikan, itu kita berharap sekali pemerintah daerahnya merealokasikan anggaran dan memfokuskan untuk penanganan di daerah-daerahnya begitu. Baik, Pak, terkait dengan COVID-19 ini yang selalu kita soroti adalah banyaknya yang positif di DKI Jakarta ya, begitu ya Pak ya. Dengan begitu adalah DKI Jakarta ini adalah suatu wilayah yang begitu masuk dalam zona merah dan juga rentan begitu Pak. Tapi di DKI Jakarta ini kita tidak bisa melupakan sosok-sosok seperti anak jalanan, kemudian juga PKL begitu ya Pak ya. Sementara kita di sini harus untuk mengisolasi diri sendiri di rumah selama 14 hari. Kemudian bagaimana dengan teman-teman itu Pak? Apakah Kementerian Sosial memfasilitasi Pak untuk mengkarantina teman-teman mungkin? Itu tanggung jawabnya Pemda ya. Kalau bicara anak jalanan, PK itu tanggung jawabnya Pemda, bukan tanggung jawabnya Kementerian Sosial. Baik, tapi apakah ada koordinasi juga Pak dengan Pemda, tidak? Ya kalau mereka minta koordinasi ya kita siap, kalau enggak kan itu tanggung jawabnya mereka. Oke, jadi memang sudah ada bagian-bagian tersendiri begitu ya Pak ya? Nih, harus diingat begini ya, yang namanya pemerintah itu bukan hanya pemerintah pusat loh. Ya. Harus juga pemerintah daerah. Mereka juga bertanggung jawab terhadap warganya. Kami bertanggung jawab untuk skala nasional. Apakah akan cukup? Tentu tidak. Ini satu bencana yang masif sekali. Tapi kami juga diberikan kepercayaan supaya program-program yang sudah kami siapkan ini bisa berjalan dengan baik implementasinya. Namun pemerintah daerah punya kapasitas anggaran juga untuk melakukan intervensi penanganan di daerahnya masing-masing gitu.